Kesempatan berpolitik sekarang ini tidak mengenal gender, namun apa benar saat ini keterwakilan perempuan dalam berpolitik belum tercapai 30% sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang? Jika memang benar, apakah yang menjadi penyebab minimnya partisipasi perempuan di lingkungan politik? Lalu seberapa penting keterwakilan perempuan di lembaga legislatif? Baiklah, Warta Bicara hari ini kita ketemu langsung bersama Sri Kandi kita yang luar biasa. Selamat malam Ibu Ida Utari Purnamasasi. Selamat malam Toro. Ibu kayaknya semangat sekali ya, wajahnya tuh penuh penuh kebahagiaan nih kayaknya Ya, Ibu ya. betul. Ya, saya harus selalu bahagia, paling tidak tersenyum. Betul Ibu, karena senyum itu mungkin sebagian dari ibadah. Ya, senyum itu membuat kita menampilkan aura positif. Betul sekali. Jadi pada saat kita sudah tersenyum, saraf-saraf di otak kita itu juga ikut tersenyum, kemudian aura positif kita akan tampak. Tampak, betul sekali. Dan itu juga berpengaruh sekali ke lingkungan kita, Benar, di sekitar kita ya, juga Ibu ya. Ibu, sebelum jauh lagi kita berbicara tentang seorang Ida Utari Purnamasasi, saya sedikit menanyakan ke Ibu, Ibu lahir di kota mana dan Ibu mungkin besar di mana, kita bisa ceritakan ke Warta Bicara pada malam hari ini. Ya, saya lahir di tahun 1964, tepatnya 58 tahun yang lalu di bulan Desember. Saya lahir di kota yang terkenal dengan Gunung Bromo, yaitu Probolinggo. Probolinggo, Ibu. Itu. Betul. Di sana saya dilahirkan dari seorang bapak yang guru. Bapak saya adalah guru SMP dan ibu saya adalah bidan, Pak Lukitos, Bu Titi, bidan. Saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Adik saya laki semua. Untung saya nggak jadi laki gitu. Jadi saya memang akhirnya karena anak pertama saya dituntut untuk menjadi seorang panutan. Nah, itu Betul. sudah blended terus di dalam tubuh saya. Saya adalah seorang panutan sehingga saya besar pun menjadi, kalau saya tidak sukses kasihan adikku. Jadi Betul, itulah yang memotivasi saya untuk harus sukses saya. Betul. Supaya adik-adikku juga bisa melihat bahwa oh kakakku juga mereka termotivasi untuk seperti itu. Luar biasa sekali Ibu sebagai Sri Kandi dalam keluarga juga, dalam pekerjaan, dunia pekerjaan juga, dan Ibu juga memberikan motivasi kepada saudara-saudaranya, dan di antara saudara dalam kehidupan keluarga, Ibu seorang perempuan dan memberikan contoh yang terbaik buat keluarga juga. Dan Ibu, sebelum kita lagi lanjut lebih dalam lagi tentang Ibu Ida Utari Purnamasasi ini, nah Ibu, apa yang membuat suatu kesan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Ibu? Mungkin peran yang sangat penting dalam kehidupan Ibu sampai sekarang ini. Sebagai anak pertama tentu saja saya harus menjadi contoh. Yang kedua adalah orang tua saya itu seorang pekerja keras. Karena kami dilahirkan dari bukan orang yang berada. Oleh karena itu orang tuaku mereka lah yang menginspirasi saya sehingga saya harus keluar dari situasi seperti ini dan saya harus sukses. Jadi peran orang tua. Tidak hanya itu, orang tua saya setiap hari adalah doa mereka lah yang saya butuhkan. Betul. Karena doa orang tua itu mempermudah jalan. Karena Betul apa sekali. yang kita lakukan semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Betul sekali. Doa orang tuaku itu mendorong itu untuk memuluskan langkah saya. Betul sekali. Nah, itulah yang saya tidak pernah lupakan. Saudara-saudara saya juga gitu. Mereka menjadi besar, kemudian saya ke SMA, lulus SMA sudah keluar dari Probolinggo karena juga itu untuk memberikan
wawasan kepada adik-adik saya bahwa kita harus survive. Gitu. Harus sukses Ibu. Harus ya. sukses. Betul sekali Ibu. Ternyata juga Ibu menginspirasi dalam lingkungan keluarga juga. Ya, insya Allah begitu. Ternyata doa dari orang tua itu sangat betul-betul penting sekali Bu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita juga. Dan yang terpenting lagi Bu dalam kehidupan kita sehari-hari, keikhlasan itu Bu ya, betul ya? Dalam menjalankan segala aktivitas kita. Jadi kalau kita berbuat itu sesuai dengan passion kita, betul. kemudian sesuai dengan norma kita. Kemudian kita melaksanakannya itu tanpa pamrih atau dalam bahasanya ikhlas. Itu nikmat sekali kita. Betul sekali Bu. Lebih enjoy mungkin Bu ya menjalankannya semua Bu ya. Bu Ida, sebelum kita lagi berbincang-bincang lagi nih, banyak sekali prestasi yang mungkin banyak yang pengen kita tanyakan ke Ibu, segudang prestasi yang Ibu punya gitu kan. Mungkin saya capek Bu ya untuk bertanya ke Ibu, begitu banyak prestasi yang Ibu punya, miliki. Dan ini kita tahu bahwa Ibu dulu pernah bergabung di Pramuka. Luar biasa Ibu. Mungkin Pramuka di Indonesia itu menjadi maksudnya identitas kita. Bagaimana sosok kita dalam organisasi Pramuka tersebut. Nah Ibu boleh berikan sedikitlah cerita ketika Ibu dulu di dalam Pramuka tersebut. Karakter seseorang itu ternyata saya baru menyadarinya bahwa saya itu menjadi kuat, menjadi mandiri, mempunyai karakter ternyata dibentuknya di Pramuka. Saya masuk Pramuka itu sejak siaga. Di siaga itu saya sudah jadi pimpinan regu di sana. Kemudian saya naik ke Penggalang. Di Penggalang saya sudah menjadi utusan untuk perwakilan di Jawa Timur. Jadi membentuk leadership juga di sana. Membentuk karakter, membentuk kerjasama. Membentuk saling membantu, saling ya mencapai tujuan itu di situ. Ibu. Kalau zaman dulu kan kita tidak tahu teori leadership itu. Yang penting adalah ya udah kita kerjasama, tujuan kita tercapai. Jujur harus dibahas di situ, karakter harus dibentuk. Saling toleransi harus dibentuk di situ. Sampai saya menuju ke Pandega, Penegak dan Pandega. Saya ikut Raimuna mewakili Jawa Timur. Ibu. Nah, itu membentuk diri saya. Sampai saya kuliah baru saya berhenti karena di Pandega. Saya tidak sempat untuk jadi kan biasanya Pandega itu ngajari. Sudah lengkap itu. Pandega sudah lengkap saya. Nah, itu yang membentuk karakter itu. Kemudian kuliah saya di Surabaya, mandiri di situ, kita tidur di asrama. Nah, itu adalah bagian dari melatih diri untuk mandiri. Betul Ibu. Ya. Ternyata Pramuka itu membentuk karakter seorang Ida Utari Purnamasasi menjadi sosok wanita yang disiplin, bekerja keras, dan mungkin Ibu ya banyak ide-ide keluar dari sosok Ida Utari Purnamasasi karena dulu kegiatan sekolahnya gabung dalam kegiatan Pramuka. Itulah kenapa Ibu Ida sekarang tetap tersenyum, semangat, walaupun tidak pernah lelah dalam menjalankan aktivitas. Tidak hanya Pramuka, saya juga aktif di dalam organisasi OSIS. Saya aktif di dalam olahraga. Saya adalah juara olahraga tenis meja khususnya. Itu saya juara olahraga. Saya juga seorang penari. Luar biasa. Seorang penari saya. Jadi saya bentuk karakter, saya memikirkannya seperti itu. Oh, saya penari. Ternyata sekarang ini baru tahu teori-teori otak kiri, otak kanan bermanfaat. Bermanfaat. Ternyata saya menari. Oh, berarti saya menari membentuk otak kanan saya. Oh, saya senang musik, mendengarkan musik bagian dari saya. Kemudian olahraga juga membentuk. Mungkin jadi bersepeda itu, juga Ibu ya, informasi. Kalau bersepeda itu memang karena nggak punya duit waktu itu untuk beli motor. Mungkin jadi itu aktivitas. Kita kemana-mana naik sepeda. Aktivitasnya sangat murah mungkin Ibu ya. Nah, ternyata sekarang udah kerja punya penghasilan masih sendiri. Naik sepeda lagi. Sudah punya motor, akhirnya tersalurkan mungkin Bu ya, gitu. bakatnya sekarang Bu ya. Oke, luar biasa. Jadi
di luar kedinasan Ibu juga dulu ya Bu, Iya. aktivitas Ibu itu sangat banyak sekali. Dan Bu Ida, kedepannya ini kita mengenal di pemilu 2024 nih Bu. Iya. Mohon maaf ini Ibu, kita dikejutkan dengan majunya Ibu, sosok wanita yang akan mencaleg berjuang di tahun depan nanti. Ibu bisa ceritakan bagaimana ini Ibu? Ya, 1 Januari saya pensiun. Januari kemarin Ya, Ibu 1 ya? Januari saya pensiun. Kemudian sebenarnya banyak yang saya kerjakan sebenarnya untuk hidup saya ini. Ada beberapa partai yang kemudian menginginkan saya untuk gabung. Bergabung. Gitu. Saya masih mikir, akhirnya saya menanyakan kepada suami dulu. Betul. Karena yang terdampak nanti suami sama anak nih. Keluarga mungkin Kalau Ibu, ya. saya berkiprah itu. Jadi saya tanya suami dulu, oke, suami sudah oke. Anak juga oke, support kami, oke, support kami. Saya pilih Kalteng. Kenapa? Yang pertama saya sudah memahami Kalteng. Kebutuhannya orang Kalteng. Mari kita kebutuhannya Kalteng. Kalteng ini sangat kaya raya. Masyarakatnya perlu diangkat lagi untuk kemudian dia mampu berkiprah lebih baik, mengeksplor dirinya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya. Budayanya juga mungkin Ibu. Tidak ya? hanya itu, budaya juga. Betul sekali. Kemudian banyak hal yang harus dieksplor. Anak mudanya, Betul sekali. anak mudanya perlu dieksplor. Saya sebagai Wakapolda waktu itu hampir 2 tahun saya menjadi Wakapolda. Oh, menjabat di sini. Menjabat dulu, di Ibu. Kalimantan Tengah Tengah. ini, saya tahu persis bagaimana kebutuhannya. Karakteristik Ya, Kalimantan karakter- Tengah, ya. betul. Jadi memang ada hal yang harus di-adjust, kemudian bergerak maju, dieksplor, didevelop lagi terhadap apa yang kondisi saat ini. Saat ini betul. Kenapa harus ke Kalteng? Ya itu tadi jawabannya. Anak muda banyak di sini. Di sini. Yang harus diberikan wadah, diberikan kesempatan untuk ya, berprestasi, berkreativitas iya. mungkin Ibu ya. Kemudian sumber daya alam, sumber daya Betul. manusianya sudah harus diselesaikan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita juga harus diedukasi mengenai pemilihan umum ini, atau Betul. artinya bahwa kita itu tidak ada lagi yang namanya kamu itu seseorang tidak mempunyai kemampuan apapun, tetapi karena punya finansial yang lebih kemudian dipilih. Tetapi yang harus dikedepankan sekarang itu adalah figur seseorang yang emang benar dia bisa membangun Kalteng Bangun ini. Kalteng, betul Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Masyarakat sudah belajar dari pengalaman. Nggak bisa lagi kita membiarkan seperti ini terus. Jadi tidak ada lagi yang namanya transaksional. Itu yang harus dikedepankan. Jadi figur harus dibangun betul. Betul Ibu, betul. Sehingga masyarakat yakin, oh ini loh pemimpin saya yang saya bisa andalkan. Nah itu. Itu Baiklah yang Ibu, harus diandalkan. mungkin itu dari hati nurani Ibu, Ya. Ibu sendiri, dan apa ada dampak dalam kehidupan keluarga Ibu mungkin setelah Ibu mengambil keputusan untuk saya berpolitik? Ya. Mungkin ada pertanyaan kan dari Iya, orang begitu. rumah, Dari orang mungkin. rumah gitu. Betul sekali. Kenapa mama saya ini? Iya gitu gitu. kan? Jadi gini, akhirnya karena anak saya sudah kuliah S2, suami saya sudah seorang dosen, akhirnya Siap. kita menjadi satu tim. Satu tim, Oke. betul. Solid sekali mungkin Bu ya. We support ibu. Ibu. We support ibu. Gitu. Ya udah. Mungkin mari dibikin kita grup jalan. kali, Bu, ya? Kita Grup jalan. WhatsApp juga mungkin ada ya? Bukan hanya grup WhatsApp. Anakku nanti bagian ini, Oh, suamiku luar bagian biasa. ini, aku bagian ini. Ya coba tuh. Luar biasa. Kita bikin support seperti Siap, itu. siap. Nah, satu lagi yang paling penting. Di awal tadi sudah disampaikan, partisipasi perempuan. Oh, perempuan, betul Ya. Ibu. Mudah-mudahan representasi saya sebagai perempuan bisa membantu perempuan untuk
ada satu kebijakan di level nasional yang berpihak kepada perempuan. Betul. Ingat, negara kita ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Betul. Perempuannya juga hampir sama jumlahnya dengan laki-laki. Nah, perspektif perempuan itu dibangun apabila perempuan ada di level di kebijakan. Oh, kan kami bisa laki-laki, oke bisa. Tetapi kenyataannya sampai saat ini belum semuanya tersampaikan yang namanya perspektif perempuan. Oleh karena itu, dengan duduknya perempuan di level kebijakan, diharapkan akan mewarnai kebijakan-kebijakan itu yang berpihak kepada perempuan. Ingat ya, para lelaki juga butuh perempuan loh. Betul sekali, Ibu. Jadi perempuan adalah penerus generasi ke depan. Betul. Itu yang harus diketahui oleh semua orang, dan jangan salah juga memilih perempuan yang mana, supaya aspirasi kita ini bisa tersampaikan. Berarti Ibu Gitu. Bu Ida tuh betul-betul ini ya, sosok ibu dalam kehidupan rumah tangga, juga dalam kehidupan sekarang di luar setelah purna tugas ini juga. Dan Bu Ida, keluarga itu sangat mendukung sekali, Ibu tadi menyampaikan juga, dan anak-anak sangat mensupport sekali, luar biasa. Mungkin karena Ibu sosok ibu yang humanis, yang ibaratnya apa ya, dengan anak itu mungkin bisa dijadikan teman, sahabat, bisa untuk sharing bersama, mungkin seperti itu Ibu ya dalam kehidupan keluarga. Ya. Sangat mensupport sekali. Saya termasuk yang disiplin. Betul. Disiplin juga dalam kadang lupa bahwa ini kan kadang anaknya itu sampai Bu, aku ini anaknya ibu loh, gitu loh. Sampai begitu, ini bukan bawahannya ibu loh, gitu. Oh iya, lupa gitu. Nah, jadi kadang karena saking disiplinnya seperti itu, membangunnya. Ya udah, akhirnya mereka support kami, suami support, ya udah. Mari. Dan kenapa banyak perempuan yang banyak para perempuan yang bahasa quote and quote-nya takut masuk di politik. Memang masuk di politik itu tidak mudah. Saya baru merasakannya, tidak gampang. Memang pemikiran harus tercurahkan, tenaga. Betul. Kemudian kalau tidak disupport keluarga akan semakin parah. Betul. Tidak hanya itu, memang harus ada finansial yang dikeluarkan. Artinya memang kalau kita berkomunikasi seperti sekarang ini, paling tidak air putih lah keluar. Betul gitu. sekali, Ibu. Ya, karena itu. Cuman yang harus dibangun dari masyarakat kita adalah bangunlah bahwa figur ini sangat penting. Kalau hanya transaksional, umpamanya gini, lu gua bayar 200.000 atau 300.000. Ingat ya, 300.000 itu 5 tahun loh, you hanya dapat berapa gitu. Betul, Ibu. Tapi kalau komunitas ini dibangun dengan baik, akan sustain nih selama 5 tahun. 5 tahun, betul. Kalau aku pengen bikin jembatan loh karena aku tidak bisa jalan. Nah, dengan komunikasi selama 5 tahun akan diperhatikan. Tapi kalau cash and carry, you never get anything from that. Weh, luar biasa ternyata Ibu. Nggak akan dapat apa-apa karena I already pay for that, for your food. Saya bilang, saya udah bayar kamu, selesai. Nggak ada lagi. Putus di situ mungkin, Putus di situ. Siap. Gitu. Nah, masyarakat harusnya tahu juga, merasakan. Oh, enggak, yang penting aku dapat 300.000, oke lah, lumayan. Lumayan, betul ya. Tapi dia lupa bahwa 300.000 itu 5 tahun loh. 5 tahun. Menggadaikannya 5 tahun loh. Mau seperti itu? Mau dibuat seperti ini terus negeri ini? Kalteng mau dibikin begini terus? Ya kan? Ini menggadaikan loh 300.000 loh. Betul. Menggadaikannya seperti itu loh. 5 tahun, bayangin. Padahal nanti sebagai anggota legislatif kita punya yang namanya membantu konstituen, ada anggaran untuk ini, anggaran untuk ini, yang digunakan untuk memajukan bukan satu orang, bukan Toro aja yang dibangun, tetapi komunitas yang dibangun.
masyarakat di daerah sana dibangun. Untuk apa? Ya untuk ekonominya supaya tumbuh dan berkembang. Kalau hanya cash and carry selesai di situ, Anda tidak akan dapat apapun. 5 year you never get anything from only 300.000, 200.000. Ibu Ida. Mengerikan sekali. Betul sekali, sangat mengerikan. Bu Ida berbicara masalah legislatif. Ternyata sangat menarik nih ya berbincang-bincang dengan Ibu Ida nih ya. Nggak akan ada habisnya cerita kita ini Bu ya mungkin. Nah Ibu, kita akan menyampaikan ke Ibu juga ketika nanti Ibu duduk sebagai anggota Dewan nanti, apa misi Ibu ke depan? Ya, Mas bisa disampaikan nanti. Oke, Mas Toro, I already finished with myself. Yes. Artinya saya sudah selesai dengan diri saya. Saya sudah punya suami, punya anak yang habis ini selesai kuliahnya S2 di psikologi lagi. Insya Allah minta doanya. Amin. Kemudian setelah itu saya sudah ya untuk diri saya selesai. Artinya betul. Apa? Sekarang saya tinggal satu, bagaimana membantu masyarakat ini. Betul. Satu. Yang penting adalah SDM ini harus dibangun. Satu. Yang kedua, fungsi di DPR itu hanya paling tidak ada 3. Fungsi legislasi, artinya kalau memang ada sesuatu dari konstituen yang harus didengarkan, legislasi ini main. Betul. Yang kedua, fungsi anggaran. Selama ini kalau Kalteng ini tidak ada perwakilan di tingkat pusat. Memang bisa lu ngomong di anggaran? Nggak bisa. Memangnya bisa pemerintah provinsi ini kemudian menyampaikan ke pusat kalau kemudian tidak ada perwakilan. Betul. Tidak ada yang menyambungkan lidah ini. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. 3 hal, contoh paling tidak 3 hal ini, pengawasan ini. Jadi kalau ada yang nyimpang-nyimpang ya paling tidak dengar. Makanya kalau milih orang yang benar gitu loh. Supaya tidak terjadi lagi presiden-presiden buruk yang lain. Yang haknya diambil, yang bukan haknya jangan kau ambil. Itu penting. Apakah saya hanya lip service? No, saya sudah membuktikan selama saya berdinas. Ternyata Ibu Ida sangat menguasai sekali ya dan sangat paham banget tentang perpolitikan ternyata ya. Tidak sia-sia pada malam hari ini kita berbicara, bincang-bincang santai sama Ibu. Mari kita bangun, ayo backup masyarakat. Siap, bangun. Ayo bangun. Kita bangun negeri ini dengan baik. Apakah orang-orang seperti saya akan tersingkirkan? Mudah-mudahan kita kalau berangkat bersama tidaklah. Ayo berangkat bersama kita. Maju bersama. Jangan sampai ada yang tertinggalkan. Wah, Ibu Ida itu terlalu idealis. Kalau kita mau maju harus idealis. Harus seperti itu, Ibu. Harus idealis. Siap. Idealisnya di mana? Bertahap dong dibangunnya, idealismenya. Kalau kemudian masyarakatnya di level 5, kita idealisme 10, itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi idealisme dibangunnya adalah dengan bertahap. Ayo. Tetapi goalnya ke depannya, umpamanya kita majunya di level 10, ya sudah kita naik. Kalau diajak gradual, kita naiknya di gradual. Kalau memang kita harus lompat leap, ayo kita lompat. Betul. Menyesuaikan mungkin itu ya, Bu ya. Memang betul. harus disesuaikan dengan situasinya. Kalau enggak ya sudah. Banyak contoh yang sudah terjadi, terkaget-kaget dengan kondisi negara kita yang kemudian, waduh ternyata kita bisa punya kereta loh, gitu. Kalteng punya kereta nggak ya? Belum punya ya. Wacananya Bu seperti itu. Wacananya. Betul sekali. Kasihan sekali Kalteng ini. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya Kalteng akan lebih maju lagi. Ya, kenapa kereta itu perlu? Karena apa? Ya, mass transportation itu penting. Jangan sekali. Lupa loh, Kalteng ini tetangga terdekat dari ibu kota negara Nusantara. Ibu kota IKN, ibu kota Nusantara. Nusantara, kita. Betul ya. Ibu. Ternyata ibu sangat memahami sekali dan tahu banget bagaimana kehidupan perempuan dalam berpolitik. Ya. Dan Ibu, pandangan Ibu sendiri tentang sosok Kartini dan apa saja yang perlu diperjuangkan, Kartini yang zaman dulu dengan Kartini zaman sekarang yang modern. Ya,
kita bersyukur punya Ibu Kartini. Ya, bersyukur kita punya Ibu Kartini. Yang harus dipahami adalah cita-cita Ibu Kartini itu ingin memajukan perempuan. Ya, ingin memajukan perempuan dalam segala hal. Kalau dulu yang paling penting yang didorongkan oleh Ibu Kartini adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena itu adalah basisnya. Basis dari seseorang itu tahu, mengetahui, memahami, dan terampil itu adalah di pendidikan itu. Kalau kita tidak mempunyai pendidikan, tidak mempunyai wawasan, maka kita akan tidak tahu apa yang akan kita perbuat. Mungkin itu pondasinya, Ibu. Ya, itu basis, pondasinya. Pendidikan adalah basis. Oleh karena itu, orang Kalteng ini harus pinter. Saya ulangi, orang Kalteng ini harus pinter. Harus. Tidak bisa ditawar. Harus pinter. Pinter, tetapi juga harus memiliki attitude dan hati nurani yang baik. Betul sekali. Itu attitude dan hati nurani, karena itu tidak hanya cukup pinter orang, tetapi dia harus mempunyai attitude, memiliki hati nurani sehingga akan bersama membangun. Kita harus belajar dari negara-negara lain, belajar dari para pemimpin kita yang sudah memiliki kesederhanaan, tetapi dia mempunyai pemikiran yang luar biasa. Luar biasa, betul Ibu. Karena memang agama kita juga mengajarkan kesederhanaan, semua agama mengajarkan kesederhanaan. Tidak ada yang mengajarkan greedy itu apa? Rakus. Tidak ada serakah. Yang mengajarkan serakah, tidak ada. Tetapi kesederhanaan, humble. Betul sekali Ibu. Humble, setiap orang harus humble. Karena tidak pernah agama kita mengajarkan kesombongan, tidak Betul pernah. Sekali, Ibu. Tidak pernah. Dan kenapa kita tidak ikuti ajaran agama kita? Kan gitu. Betul sekali Bu. Dan emansipasi wanita di zaman modern ini menurut Ibu itu bagaimana Ibu? Ya, emansipasi perempuan itu bisa di skala level. Skala level itu ya, Bu ya. Perempuan itu pada dasarnya adalah pembelajar. Perempuan itu dia adalah, taruhlah sebagai ibu rumah tangga. Jadi sebagai ibu rumah tangga itu dia akan meneruskan generasi yang ke depan. Artinya ibu itu harus memiliki kemampuan, pengetahuan. Artinya bahwa emansipasi itu memang dimulai dari dalam rumah tangga itu, dari basis itu. Yang kedua adalah emansipasi bukan berarti mengalahkan laki-laki, bukan. Betul. Tetapi adalah berjuang bersama. Karena memang di dunia ini memang ada laki dan perempuan yang berjuang bersama. Berjuang bersama. Nah, kesetaraan gender dibangun, kenapa kita harus selalu mendorongkan itu? Karena memang masih ada ketimpangan gender di negara kita, masih ada ketimpangan gender yang perlu memang di-encourage itu didorong lagi, sehingga ada kesetaraan gender yang dibangun atas kesadaran laki-laki dan atas kesadaran perempuan. Bahwa perannya dua laki-laki dan perempuan itu untuk menuju ke pembangunan negara ini mempunyai peran dan kesempatan yang sama. Itulah yang namanya emansipasi. Siapa yang harus berperan di dalam emansipasi? Tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga. Ikut berperan dan ikut andil juga Ibu. Iya, tentu saja. Karena selama ini kondisinya saat ini ya memang belum memberikan kesetaraan. Makanya diharapkan ada yang namanya kesempatan kepada perempuan. Kesempatan itu diberikan kepada perempuan untuk membangun negeri ini. Memberikan ruang mungkin Ibu ya. Ya, kesempatan dan ruang. Betul. Ya, kesempatan. Untuk bersama-sama. Kesempatan, akses betul juga sekali. Kepada perempuan. Betul. Ya, kalau perempuan dijadikan kompetitor, ya mungkin iya. Perempuan itu banyak yang pinter loh sebenarnya. Betul Ibu. Banyak yang pinter. Ternyata Kartini modern sekarang ini juga adalah sosok seorang
Ida Utari Purnamasari juga Ya. yang gigih memperjuangkan dalam ruang lingkup keluarga juga, Ya. membangun keluarga, mensukseskan anak-anak. Ya. Dan Ibu, kita beralih lagi, menurut Ibu, pandangan Ibu, bagaimana sosok pimpinan Kalimantan Tengah untuk kedepannya? Ya. Ibu punya pendapat atau punya saran atau punya ide, pimpinan Kalimantan Tengah itu seperti apa sih Ya. yang diharapkan nantinya? Kalau kita berbicara tentang pemimpin, Betul. maka yang paling utama adalah pemimpin itu bisa dijadikan contoh. Ya, jadikan contoh. Kemudian pemimpin itu memiliki integritas. Integritas itu adalah satunya kata dan perbuatan. Memiliki integritas. Yang berikutnya adalah dia mempunyai kerelaan atau ikhlas untuk mengabdikan dirinya untuk masyarakat Kalteng ini. Jadi itu yang harus dipilih. Siapa sosoknya? Silakan masyarakat memilihnya. Saya ulangi lagi, silakan masyarakat memilihnya. Terus dia tahan terhadap bahasanya itu agility ya. Jadi dia mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi yang tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba seperti ini. Itu adalah salah satu persyaratan pemimpin di era yang global seperti ini. Mungkin Bu ya. Kalteng ini sebentar lagi sebelahnya IKN. Mau tidak mau harus dipilih pemimpin yang tough, yang kuat. Karena dia akan supporting IKN. Akan men-supporting IKN. Jangan lupa kita itu. Kita tetangga terdekat Bu ya, tetangga IKN. Terdekat. Betul sekali. Harus mensupport IKN. Kalau Jakarta itu dulu ada Jabodetabek itu. Nah, makanya orang-orang yang di Jabodetabek ini harus kuat. Jangan terulang lagi Jakarta, semuanya masuk Jakarta, kalau malam pada pulang semua. Ya. Nah, ya supporting di IKN ya sini juga harus kuat, jadi satelit-satelit yang kuat. Betul. Itu Dua harus provinsi terpikiran. mungkin Bu ya, Kalteng dan Kalteng, ya satu Kalimantan. Satu Kalimantan, betul Ibu. Ya. Satu lagi, jangan lupa bahwa ada kearifan lokal yang harus dikuatkan. Nah, itu betul sekali Ibu. Karena itu adalah benteng dari intrusi masuknya budaya lain yang betul. justru merusak, yang dalam tanda petik merusak itu adalah yang tidak pas dengan budaya timur Ibu di ya. budaya Indonesia. Betul sekali. Nah, jangan lupa juga bahwa negeri ini dibangun dari perbedaan. Betul sekali. Jangan lupa ya, negeri ini dibangun dari perbedaan. Jadi tidak ada lagi di sini harus suku ini yang dominan dan harus memimpin di sini. No. Jadi kita membangun negeri ini dari perbedaan. Betul. Makanya simbol kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Dan Kalimantan Tengah juga Bu punya filsafat Huma Betang. Nah, makanya Kalimantan Tengah ini mempunyai filsafat luar biasa Bu ya. Huma Betang. Wah, berarti mungkin Ibu paham sekali ya. Ya, Huma Betang itu ya. Huma Betang itu tempat semua orang ngomong di situ. Luar biasa. Beda agama, beda suku, adat, semuanya kumpul di Huma Betang. Makanya dia terbuka lebar, panjang. Betul sekali. Disitulah tempat berdiskusi. Disitulah tempat mengambil kebijakan. Menyampaikan inspirasi juga. Betul. Luar biasa. Sudah Kalimantan Tengah itu sudah punya semuanya, falsafatnya punya. Kemudian orangnya Ibu juga ada, keren. Tinggal bagaimana pemimpin ini yang akan jadi pemimpin di Kalteng ini membawa Kalimantan Tengah ini menuju yang lebih baik, karena memang harus lebih baik kan. Betul sekali. Memang harus itu yang lebih diharapkan. Harus siapapun pemimpinnya harus membawa Kalteng lebih baik. Lebih baik terus. Nah, seperti itu. Sangat menarik ternyata ya ngobrol-ngobrol kita sama Ibu Ida. Mungkin serius banget ya kita ngomong ya. Nggak ada jedahnya mungkin kita Bu ya untuk terus bercerita, mungkin pengalaman juga. Dan malam hari ini juga Warta Bicara sangat senang sekali kita bisa berbincang-bincang dengan Ibu Ida, ya, dan ketemu langsung dengan Bu Ida di sini. Bu Ida, ini terakhir kita
kita menanyakan bagaimana pesan-pesan dan harapan Ibu Ida untuk masyarakat Kalimantan Tengah menuju perkembangan Kalimantan Tengah hingga pemilu 2024 nanti, Ibu. Iya, satu, saya berharap masyarakat itu semakin cerdas memilih siapa yang akan menjadi representasinya. Betul. Itu. Jangan lagi berbicara transaksional, tetapi berbicaralah tentang figur yang harus dibangun. Betul. Itu. Sehingga kita tidak salah lagi mencari pemimpin. Tidak salah dalam mencari pemimpin, tidak salah mencari figur representasinya. Nah, itu. Yang kedua, mari kita bangun namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Itu semua harus senang. Judulnya pesta. Pesta itu berbahagia. Berbahagia, betul. Wah, saya senang sekali hari ini datang untuk mengaspirasikan suara saya. Dan ini untuk masa depan Kalteng. Betul. Itu sekali. harus senang. Namanya pesta. Pesta, betul, Ibu. Jadi setelah itu tidak ada polarisasi. Setelah betul. itu kita ketemu lagi. Oh, ini hanya sesaat. Sesaat. Pesta betul. ini. Setelah itu kita kumpul lagi. Sama-sama. Bersama-sama membangun. Tidak lagi begini, oh dulu kamu tidak mendukung saya. Betul. Makanya, udahlah, enggak usah. Mari kita langsung merujuk bersama. Itu penting itu. Karena kita tidak bisa bangun itu Mas Toro saja sendiri sama kelompoknya, enggak bisa. Tidak akan bisa berjalan dengan baik, Bu, ya. Tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Semua akan juga. mempunyai peran. Betul sekali. Jadi 3 hal itu yang harus dipahami, bahwa satu tadi apa? Bahwa jangan salah memilih, representasinya. Betul. Pilihlah figur tidak transaksional lagi. Yang kedua adalah kita harus happy pada saat menjalankan demokrasi ini. Artinya tidak gontok-gontokan, tidak menjelek-jelekkan. Ya sudah, kita harus happy. Yang ketiga adalah kita harus kembali bersama untuk membangun Kalteng ini. Setelah pemilu selesai, bangun bersama lagi. Betul. Loh, kita ini bersaudara loh. Betul sekali. Dalam satu Huma Betang. Huma Betang, betul. Pasapa Huma Betang itu, Bu, ya. Sudah 3 Luar hal biasa. itu, ayo kita jalan bareng. Betul. Ternyata lebih happy, Bu, ya. Dalam berpolitik sekarang ini. Namanya pesta, ya udah seneng kita. Pesta demokrasi, Bu, ya. Bu Ida, terima kasih banyak bincang-bincang kita pada malam hari ini. Luar biasa, dan sehat selalu buat Bu Ida. Amin. Semoga salam juga buat keluarga Ibu. Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Terima kasih. Semoga kedepannya kita sama-sama saling mendoakan untuk kebaikan bersama, Ibu. Baik, ya, amin, ya. Sukses maju sukses semuanya. Buat kita semua, dan tetap dalam maksudnya dalam wadah, dalam ruang lingkup yang lebih baik lagi, Bu, ya, ke depannya. Baik, Warta Bicara pada malam hari ini kita selesai dalam bincang-bincang kita pada malam hari ini, dan saya Miko Triantoro, dan jangan lupa saksikan Warta Bicara di kanal YouTube Warta Kalteng. Terima kasih.